Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bo. Balik lagi sama saya, Dani Kribo. Dan hari ini kita punya sebuah headphone dari Edifier nih. Ada seri W600BT. Nah, kita udah lama nih nggak review headphone juga kan. Nah, ini tuh dia masih versi budget, tapi udah bisa multi connection. Bakal worth it atau nggak nih? Langsung aja deh ke videonya. Nah, untuk produk ini kita dikirimkan oleh Edifier-nya. Dan kalau untuk harganya ini di toko officialnya itu saya cek di sekitar 400 ribuan. Ya, kalau nggak salah waktu itu di 449 ribu. Tapi ada juga kok yang jual di harga 300 ribuan. Cuman kalau kita bicara masalah official atau tidak official, ya kalau beli di official kan lebih enak ya kalau untuk masalah garansinya. Nah, kalau dalam boxnya pasti dapat satu headphone-nya, dapat juga kabel untuk ngecharge-nya USB-A ke tipe C, dapat juga kabel AUX 3,5 mm, dan yang pasti manual serta garansinya. Nah, ini dia barangnya, Edifier W600. Kalau untuk pilihan warna itu waktu saya cek di tokonya sih ada yang hitam, ada yang abu-abu, dan ini turquoise sih yang punya kita ya, warna biru muda gitu. Tapi saya nggak nemu sih kalau untuk yang warna ini di toko. Ya jujur aja sih lucu juga sih untuk yang warna ini. Kalau kita bicara build dulu deh, ya langsung kerasa ya dia itu level budget ya dengan harga yang segitu. Kerasa aja kalau untuk plastiknya ini nggak yang terlalu tebal banget, tapi tetap nggak terlalu tipis kok, dalam arti dia masih kerasa kokoh. Jadi ketika ditarik kayak gini atau dibengkok-bengkokin seperti ini masih kerasa kuat. Jadi buat kalian yang wondering ini kalau dibawa terus dimasukin dalam tas gitu misalkan, masih oke nggak nih? Menurut saya sih masih oke, walaupun tetap kalau dia ketindis barang atau ke kencet-kencet gitu sama barang lain bisa aja sih dia rusak. Dan sayangnya dia tidak bisa dilipat atau di swivel, jadi bentuknya ya begini aja. Kalau untuk paddingnya sendiri ini kerasa ya dia kulit sintetis, mau yang di bagian headbandnya atau juga di bagian ear cup-nya. Nah, kalau untuk desain jujur saya pribadi suka sih, jadi kelihatan simple aja gitu, nggak yang terlalu menyolok, walaupun dia ada lampu indikatornya itu di samping ya, di bagian luar ear cup-nya. Tapi di bagian luar ear cup ini tuh cakep aja gitu, ada logo Edifier gini, dan juga itu ada kayak sedikit apa ya garis-garis gitu, dan itu menambah efek ya kelihatan lebih premium dikit lah. Nah, kalau kita lihat di bagian ear cup sebelah kiri ini ada 3,5 mm jacknya. Jadi kalau misalkan kalian pakai terus baterainya habis, kalian masih bisa pakai kabelnya. Dan kalau untuk ear cup di bagian sebelah kanan, seperti saya bilang tadi ada satu tombol ini untuk power on off-nya dan juga untuk play pause. Nah, selain itu untuk di tombol yang belakang ini ada ada plus dan minus. Di sini tuh untuk menaikkan volume atau menurunkan, dan juga next track atau previous track. Oh ya, kalau untuk tombol power on off ini juga bisa kalian tekan 2 kali, itu untuk mengakses voice assistant. Nah, yang terakhir di bawah ada port tipe C-nya untuk ngecas dan juga ada lubang mikrofonnya. Pengalaman dari saya kalau untuk nge-reach si tombol-tombolnya ini santai kok, dalam arti nggak pernah ada masalah, dan karena dia timbul juga jadi langsung kerasa untuk di jari. Dari beberapa hari saya pakai headphone ini juga, untuk kontrolnya ini dia selalu aktif ya, dalam arti dia selalu bekerja dan komennya selalu benar. Nah, sekarang kita bahas untuk baterainya deh. Diklaimnya 30 jam dengan baterainya yang 350 mAh. Waktu saya cobain itu kadang-kadang di volumenya ya 70% sampai 80%, kadang-kadang saya turunin ke 50% juga. Dan itu total saya masih bisa dapat di 32 jam, lebih dari klaimnya. Ya gila sih untuk baterainya ya, dia bisa sesuai dengan klaimnya. Cuman pastinya itu balik lagi dari penggunaan kita seperti apa ya. Kalau saya kan itu volume kadang naik, kadang turun gitu. Jadi kayak dengan musik tuh volume di 70 atau 80%, sedangkan kalau hanya dengar atau buka-buka social network itu hanya di 40% aja. Nah, misalkan kalian statis volumenya di 50%, ya minimal kalian udah dapat 20 jam dengan Edifier W600BT ini. Dan kalau untuk ngecharge sendiri 350 mAh-nya ini dari yang nol banget, waktu itu saya pakai sampai mati banget, ke 100% itu kira-kira butuh waktu 3 jam. Ya masih nggak masalah ya, kalian pakai sampai 20 jam, bahkan bisa sampai 30 jam, terus kalian hanya ngecharge 3 jam aja. Ya oke banget sih. Tapi saya belum bilang nih, kalau yang pemakaian tadi yang saya tes baterainya dapat 32 jam itu saya 15 jamnya itu memakai dual connection atau multi connectionnya. Jadi intinya dalam pemakaian 15 jam itu saya selalu dia connect ke HP dan juga komputer secara bersamaan. Dan kalau dari pengalaman saya cukup oke. Jadi ketika saya misalkan lagi nonton YouTube atau bahkan bermain game, tiba-tiba ada notifikasi di HP, langsung bisa kedengeran. Walaupun memang sekali-sekali sih dia nggak sampai masuk, jadi tiba-tiba saya nyadar aja kok HP saya tiba-tiba nyala nih, oh ya ternyata ada notifikasi masuk. Ya kalau dari pengalaman saya sih 70% notifikasi yang masuk ke HP itu terdengar, kalau sisanya dia kadang-kadang kayak skip aja gitu. Jadi ini ya yang bikin saya tuh tambah suka gitu dengan si baterainya ini yang bertahan lama dengan dual connection, karena beberapa pengalaman saya tuh menggunakan headphone yang bisa multi connection itu akan berkurang lebih cepat untuk baterainya ketika multi connection. Sedangkan si Edifier W600BT ini tuh kayak santai aja gitu, mau multi connection, hayo 30 jam masih dapet.
Nice. Nah, kalau untuk pairingnya, kalian tinggal menyalakan, terus kalian harus tahan sedikit nih untuk si tombol power on off-nya ini. Ntar dia ada bunyi sendiri, menandakan dia masuk pairing mode. Dan juga untuk lampu indikator, dia akan kelap-kelip gitu. Lalu kalian bisa searching di device, lalu kalian pairing. Nah, misalkan mau pairing ke device kedua, saya sih waktu itu walaupun tetap dia connect ke device yang pertama, saya tinggal tahan lagi untuk si tombol pairing ini, dan dia siap untuk pairing. Terus saya connect aja langsung ke device yang kedua. Gampang kan? Nah, kalau kita bicara koneksi, dia menggunakan Bluetooth 5.1. Cuman sayangnya kodeknya ya masih terbatas. Bukan terbatas lagi sih, miskin banget sih, cuman SBC doang. Emang apa sih nggak boleh? Tapi setidaknya kalau untuk jarak udah oke lah, masih kerasa dia di kelas headphone gitu. Kalau TWS kan saya rasain tuh kadang-kadang cepet banget tuh kehalang tembok beton dikit dia udah mulai hilang-hilang. Kalau ini enggak kok, saya udah tutup pintu, kehalang tembok beton, HP saya tinggal di dalam, ini saya bawa keluar, sampai hampir dekat depan rumah tuh dia masih connect, masih nyantai-nyantai aja gitu. Dan itu pun baru mulai hilang-hilang untuk si koneksinya. Dan itu karena ada halangan ya, ketika lagi ruangan terbuka gitu nggak ada halangan, sampai 10 meter juga masih dapet. Nah, kalau dalam koneksi yang bisa saya simpulkan sih aman-aman aja ya, dia selalu stabil, nggak pernah ya tiba-tiba batuk-batuk itu koneksinya, nggak kok, dia lancar terus. Oke, kita udah bicara baterainya dan juga untuk si koneksinya nih. Jadi intinya dia udah bisa dipakai lama-lama bahkan multi connection. Tapi kalau masalah comfort gimana nih? Dipakai lama-lama tapi nggak enak atau nggak nyaman kan males juga ya. Yang pertama bisa saya bilang beratnya hanya 175 gram. Jadi udah ringan banget ya. Salah satunya wajar ya karena dia di kelas budget tadi. Tapi ketika saya pakai nih sampai berjam-jam sekalipun, bahkan tadi yang ya paling lama itu saya sempat pakai sampai 6 jam gitu, saya nggak ada masalah. Edifier W600BT ini bertipe over ear, tapi tetap sih ketika saya pakai itu ujung-ujung telinga ya, terutama untuk daun telinga ini tuh yang bagian belakang itu masih kena untuk ke earpadnya. Tapi sekali lagi tetap kerasa nyaman kok, nggak yang sampai kerasa ketekan banget atau kelipet telinga terus jadi sakit atau nyeri gitu. Nggak kok, masih nyantai. Dan juga nggak kerasa terlalu panas ya, agak anget-anget dikit aja. Tapi itu kan tergantung lagi juga dari kondisi ruangan kita main ya. Nah, kenapa saya bilang main? Yang paling lama tadi itu ketika saya lagi pakai dia multi connection dan saya main game di komputer. Nah, mau cerita juga nih untuk passive noise cancellation-nya, dia sayangnya sih ya cukup aja sih, dalam arti standar aja walaupun dia kulit sintetis, tapi tetap suara sekitar ini masih kerasa masuk. Ya kalau kayak suara kipas komputer gitu sih masih aman ya, cuman kalau ketika suara hujan gitu ya pasti masih masuk. Nah, kalau untuk masalah clampingnya, saya nggak pernah ada ngerasa dia tekanannya yang terlalu nekan gitu, yang bikin nggak nyaman, enggak kok, masih enak-enak aja. Dan juga di bagian atas kepala dengan si paddingnya ini masih kerasa nyaman, nggak yang ada kerasa pegel atau kayak gimana. Oh ya, untuk mengatur ukuran sendiri kalian bisa tarik di sini ya, dan dia tuh ada kayak bunyinya dan tek 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 gitu. Jadi kalian bisa atur untuk sesuai dengan ukuran kepala kalian. Tapi perlu saya ingatkan ya, kalau untuk urusan fitting pasti balik lagi ke ukuran kepala dan juga telinga kita masing-masing. Kalau untuk latency sendiri menurut saya sih masih cukup ya, ketika buka-buka social network di HP gitu masih enak-enak aja. Cuman kalau untuk bermain game, kalian udah fokus untuk gaming yang ya kayak ya PUBG gitu atau COD, saya sih udah kurang menyarankan ya karena udah kerasa delay-nya. Tapi kalau hanya sekedar game ya main Genshin Impact atau hanya main game drum gitu masih oke. Nah, saya cobain juga nih ketika main game di komputer. Masih kerasa sih ada memang kayak dia delay aja gitu, nggak bisa yang benar-benar sama. Tapi seperti kayak di HP juga, kalau hanya sekedar casual gamer saya masih bilang no problem. Tapi kalau kalian udah yang kompetitif apalagi ya, nggak deh, mending kalian langsung fokus ke headset gaming aja. Ya emang bukan peruntukannya juga kan, ini lebih ke untuk musik. Kita lihat aja deh untuk latency testnya. Nah, kalau untuk mikrofonnya sendiri nih, Edifier W600BT ini ketika kalian memang pakai di mode Bluetooth, dia bisa aktif mikrofonnya. Tapi setahu saya kalau kalian colok pakai kabelnya, dia nggak bisa ya. Mungkin karena memang harus diaktifkan atau dia nyalakan si headphone-nya. Kita lihat aja deh untuk mic testnya. Cek cek 123 123. Ini adalah sesuatu dari mikrofon Edifier W600BT. Seperti saya bilang tadi, dia harus di mode Bluetooth ya. Dan ini udah saya pakai, mikrofonnya itu di sebelah kanan. Tapi ini masih dalam keadaan hening. Sekarang kita coba dalam keadaan ramai. Cek cek 123 123. Ini adalah suara dari mikrofon Edifier W600BT dalam keadaan ramai. Jadi kita pakai speaker back sound jalanan yang bising dan ramai nih, macet pokoknya, penuh dengan suara. Ada klakson, ada mobil lewat lah. Jadi kalian bisa dengar langsung nih. Untuk hasil mikrofonnya pada saat suasana sedang ramai seperti ini kayak gimana? Apakah suara saya masih jelas tertangkap dan suara sekitar ini ketutupan atau bisa dibilang tidak terlalu masuk, atau justru suara sekitarnya mengganggu? Seperti ini hasilnya ya. Cek cek 123 123.
Oke, tadi kita udah dengerin untuk hasil tes mikrofonnya. Kalau menurut saya sih udah oke ya, udah kerasa enak gitu. Jadi suara saya tuh bisa jelas tertangkap, dan juga ketika suara sekitar ini lagi rame gitu atau bising kayak tadi, masih cukup oke kok. Jadi dia masih cukup menahan dan suara saya masih lebih fokus tertangkapnya. Jadi ketika kita melakukan panggilan, otomatis suara kita akan lebih terdengar dibandingkan suara sekitar. Walaupun memang ya kadang-kadang untuk suara sekitar ini masih kayak berusaha masuk dan suara saya agak sedikit terganggu. Cuman ini kan hanya recording ke HP aja ya. Saya udah nyobain nelponan sama si Bro Alit. Dia bilang ini suaranya enak banget sih, dalam arti langsung kerasa kayak kebuka gitu. Jadi nggak yang kedap untuk suaranya dan bisa jelas terdengar. Dan juga dia bilang dia hampir ketipu. Dia pikir ini tuh kayak saya cuma pakai HP doang langsung gitu untuk mikrofon yang nggak pakai headphone lagi. Ketika saya bilang pakai headphone-nya tuh dia bilang, oh udah enak banget kok, ini suara saya udah jelas tertangkap dan udah kerasa dekat dengan mikrofon, nggak kerasa jauh gitu. Cuma memang ketika saya buka pintu terus saya mutar kunci gitu kan, cekrek itu dia bilang itu kedengaran banget sih untuk suara kunci. Jadi kalau untuk mikrofon udah oke banget sih, udah cukup banget untuk di harganya. Menggunakan 40 mm neodymium driver dengan impedance 32 ohm dan frekuensi respon 20 Hz sampai 20 kHz. Yang diklaim untuk kualitas suaranya ini powerful bass. Nah, yang pertama langsung saya bilang ya, untuk Edifier W600BT ini kerasa dia V-shape dan kerasa budget. Tapi tunggu dulu, saya nggak bilang jelek ya. Jadi ketika saya ngetes ini saya selalu pakai Deezer Hi-Fi atau juga di YouTube Musik. Untuk si bassnya yang dibilang tadi powerful bass ini, saya nggak bisa bilang dia jelek, tetap kok kerasa untuk dentumannya ini dia keluar, walaupun untuk powernya saya masih nggak dapat ini cocok buat bass head. Jadi sekedar ketika dengerin EDM masih bisa sedikit joget-joget ngedance gitu dengan dup gitu masih oke kok, masih dapat di telinga gitu, masih enak kerasa. Dan juga untuk sub bassnya masih kerasa untuk rumblingnya, walaupun untuk rumblingnya sendiri nggak bisa bertahan lama, dalam arti jadi kayak cuman tipis aja nongol bentar terus hilang gitu, hai terus udah pergi lagi. Tapi untuk di bagian bass sendiri saya nggak ngerasa dia yang terlalu bleeding, nggak yang sampai bocor juga, terus nggak sampai pecah juga bahkan di volume besar, jadi udah kerasa bulet. Tapi yang pasti ketika kalian udah nyari detail, sayangnya untuk Edifier W600BT ini hanya sekedar seadanya aja. Nah, kalau untuk mid-nya sendiri saya cobain lagu-lagu pop gitu, lagu-lagu akustik. Untuk suara vokal mau laki-laki atau perempuan masih bisa jelas terdengar. Walaupun memang kerasa dia sedikit mundur, jadi nggak terlalu yang maju banget, nggak yang terlalu face to face banget gitu ya, nggak terlalu intimate lah. Tapi tetap dia nggak sampai ketutup kok sama bassnya atau bagian treble-nya. Jadi masih kerasa untuk porsinya ini dia pas, masih bisa keluar aja gitu. Dan juga untuk detail ya, walaupun dia seadanya masih jelas terdengar kok, nggak yang ketutupan, nggak yang sampai sayup-sayup doang keluarnya. Jadi buat kalian yang suka dengerin lagu-lagu akustik dan pengen suara gitarnya tuh detail banget ketika senarnya tuh dipetik, masih cukup dapat kok, masih cukup enak. Nah, buat treble, karena dengan V-shape-nya tadi dia kerasa naik untuk treble-nya ini. Dan ya masih cukup friendly sih, walaupun ketika dia volume besar udah kerasa sedikit harsh. Ya nggak sampai yang nusuk ya, nggak sampai yang pengen buka juga, masih bisa. Tapi kerasa aja buat yang nggak suka treble ini pasti bakal kayak, aduh ini kok agak naik ya treble-nya ya. Dan kalau menurut saya untuk porsi V-shape-nya ini sih masih kerasa untuk treble-nya ini dia agak lebih naik ya dibandingkan bass-nya ini masih nggak bisa yang dominan. Tapi sekali lagi kalau detail hanya di kelas seadanya untuk si Edifier W600BT ini. Tapi setidaknya kalau untuk pemisahan instrumennya sendiri udah kerasa oke. Jadi udah enak aja gitu, nggak yang sampai terlalu campur aduk. Ya memang ketika suara instrumen banyak masuk secara bersamaan, yang pasti dia nggak bisa kontrolnya bagus ya. Jadi tetap aja kayak wah penuh aja gitu masuk secara berhamburan. Tapi ketika memang lagu-lagunya agak nyantai, agak ya sekedar pop gitu atau EDM itu masih oke. Dan juga nih untuk depth-nya sendiri saya masih kurang dapat dia enak sih. Jadi ketika lagi dengerin yang ada suara vokal terus ada suara backing vokal, ini masih kayak dempet aja gitu untuk si vokal dan backing vokalnya. Untuk sound imaging juga udah oke, untuk jarak dan asal suara udah enak. Untuk sound stage saya bisa bilang dia nggak yang luas banget sampai megah, tapi nggak yang kerasa sesek juga kok, nggak yang sampai kerasa bikin sempit gitu. Cuman masalahnya untuk si Edifier W600BT ini tuh kerasa untuk suaranya ini tuh dia cukup tipis, jadi dia nggak bisa kerasa yang tebal. Jadi soundstage ini kerasa kadang-kadang kayak agak yang ya ada empty space-nya aja gitu. Walaupun ini memang harus di musik-musik yang kayak ya orkestra aja gitu kan. Nah, jadi dengan instrumen yang banyak, ini baru kerasa aja gitu ada di bagian-bagian yang kayak ini suaranya kok hanya di bagian-bagian tertentu aja kesannya kayak gitu. Tapi kalau intinya sih untuk W600BT ini saya udah pakai beberapa hari, mau di genre apapun saya masih nyaman bisa dibilang. Jadi saya mau pakai di rock, EDM, mau dengerin jazz, mau dengerin klasikal, masih oke aja gitu. Saya nggak pernah komplain ya, sesekali treble-nya lah kok agak naik dikit. Tapi saya nggak pernah sampai yang pengen buka gitu, saya masih bisa pakai berjam-jam sekalipun. Ya jelas ya, tapi ketika lagi dengerin lagu yang pengen detailnya keluar banget gitu ya, nggak dapet untuk W600BT ini. Dan kalau untuk suara sih, baik lagi ke selera kita masing-masing ya. Kita dengerin aja sound sample-nya.
Should hear it all. I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to. I'm the only one that you see. I got what you want, what you need. Before you know it, you are falling in love with me. Little sweet made a love potion for you. Oke, tadi kita udah dengerin untuk sound sample Edifier W600BT ini. Perlu saya ingatkan, tidak akan sama 100% ketika kalian langsung pakai headphone-nya. Nah, untuk kesimpulannya nih, saya bisa banget rekomen di harganya yang 300.000 bahkan sampai 499 gitu, di hampir 15.000. Saya 500.000 maksudnya. Masih bisa banget saya rekomen. Tapi memang buat kalian yang mementingkan suara, saya akan bilang tahan dulu deh. Karena dia suara memang tidak yang paling bagus banget juga, tapi nggak jelek. Ya cukup banget untuk di harganya. Makanya saya bilang ya untuk suara masih level budget, cuman udah enak. Dalam arti jangan kalian samakan dengan ketika dengar budget bakal hasilnya kurang memuaskan gitu. Saya masih bisa puas kok pakai ini. Nah, terutama nih ketika kalian memang nyari headphone yang butuh multi connection dan juga baterainya ya tahan lama gitu. Ditambah mikrofonnya juga udah oke. Edifier W600BT ini udah mantep banget. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Buat kalian yang suka dan konten-konten seperti ini, bisa nih subscribe ke Bongkar Bro biar kita makin semangat bikin video-video baru. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata atau ada kekurangan. Terima kasih banyak sudah nonton. Bye!